Makmum Ashari, SPD. Beliau merupakan ketua komunitas tren guru dan sekarang menjabat sebagai wakil kepala kurikulum di Sekolah Menengah Atas Celebes Global School di Kota Makassar. Sebelum kita masuk ke acara inti, kembali kami mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak mengaktifkan mikrofon dan menyalakan video kamera selama acara berlangsung. Dan nanti kami akan mengirimkan link absensi sekaligus formulir untuk evaluasi kegiatan kami. Baik, mungkin langsung saja Pak. Kami persilakan kepada Bapak pemateri untuk memaparkan materinya. Suaranya Pak di... Halo. Ya, sudah kedengaran Pak. Ya, bagus kapan seta ya. Halo. Halo Pak. Oh, sudah terdengar suara saya? Sudah Pak. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan ini, pada kegiatan webinar dengan tema peluang mahasiswa menjadi teknopreneur di era digital. Salawat dan salam tak lupa pula tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang alhamdulillah saat ini penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu moderator. Saya panggil Ibu siapa ini? Ibu Nurul Pak. Oh, Ibu Nurul ya. Baik. Ya. Terima kasih Bu Nurul atas kesempatan yang telah diberikan, terutama dari pihak tim Anda. Apalagi namanya kampusnya saya lupa, Stimik Amika ya. Stimik Amika Sopeng Pak. Ya, Stimik Amika Sopeng dari Yayasan Nabih Akademik. Terima kasih atas kesempatannya dan bisa diundang sebagai moderator. Pada kegiatan sebelumnya, saya juga mengundang salah satu dosen dari Stimik Amika Sopeng menjadi narasumber untuk pelatihan saya, yaitu pemanfaatan mendelay dalam penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan kali ini temanya adalah peluang mahasiswa menjadi teknopreneur di era digital. Sebelum itu, Bapak Ibu, biasanya pada saat saya mengajar online, karena kebetulan saya juga adalah seorang guru, saya biasanya aktif melakukan interaksi dua arah kepada anak didik saya. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu ataupun rekan-rekan ataupun adik-adik peserta dari webinar kali ini kita bisa open game supaya kita bisa membentuk interaksi dua arah ya. Kita bisa saling diskusi, saling sharing. Siapa tahu ada yang punya pengalaman terkait apa yang disampaikan, boleh dibagi sama kita semua. Saya izin Bapak Ibu, saya akan share screen. Bisa di-enablekan untuk saya share. Boleh? Oh ya, boleh, sudah.
Atau siapa putar musik itu? Kasih pause dulu. Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Shirley, bagaimana kasih ke bawah ini? Muka kasih tidak kelihatan. Ini. Oke, peluang mahasiswa menjadi teknopreneur di era digital. Sebelumnya izinkan saya dulu perkenalan diri. Nama saya Makmum Ashari, biasa dipanggil Makmum. Tempat lahir di Jayapura, Papua. Tanggal lahir tanggal 23 April 1994. Untuk pendidikan, S1 saya di Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Makassar. Untuk S2 di Pendidikan Biologi Fakultas Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Untuk karir, saya sebagai guru biologi sekaligus waka kurikulum di SMA Celebes Global School. Saya juga selaku founder dan atau ketua dari komunitas Teacher Trendy yang ada di aplikasi Merdeka Mengajar milik Kemdikbud. Kemudian saya juga owner dari MKEK Makassar dan owner dari Mat Design. Jadi MKEK Makassar dan Mat Design ini merupakan salah satu enterprise saya, salah satu bisnis yang saya geluti. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, ini orang biologi kok bisa menjadi narsum entrepreneur ya. Jadi memang saya adalah seorang praktisi dan pendidik biologi, tetapi saya punya hobi untuk berusaha, untuk berbisnis maksudnya ya. Kebetulan saya juga asli orang Sopeng. Saya sekolah di Sopeng dulu, SMA Negeri 1 Watan Sopeng. Cuma sekarang sudah lama tinggal di Makassar, jadi bisnisnya dijalankan di Makassar. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang profil saya atau sudah cukup? Halo, anybody home? Ada orang di sini? Tadi angkatan berapa di UNM, Pak? Saya angkatan 2012, Pak Amri. Oh, siap-siap. Kebetulan satu alumni, Pak. Gitu. Saya lulus di SMA 1 Sopeng 2012. Setelah itu langsung masuk di UNM. Siap-siap. Jurusan Lanjut, apa, Pak? Pendidikan ekonomi, Pak. Oh, ya satu alma mater tapi beda kampus ya. Iya, siap. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar. Sebelum saya melanjutkan ke materi, mungkin ada dari beberapa peserta yang ingin memberikan pandangannya. Jika Anda dihadapkan dengan kesempatan yang sama untuk memilih, Anda ingin memilih menjadi mana? Employee or entrepreneur. Jadi ingin menjadi karyawan kantoran atau pegawai kantoran atau menjadi seorang pengusaha. Jika teman-teman dihadapkan dengan kesempatan yang sama, 1-2 orang bisa raise hand, mungkin bisa dibantu oleh Ibu Moderator melihat ya, karena saya tidak lihat. Teman-teman untuk raise hand untuk memberikan tanggapan atau kita buka sharing-sharing saja dulu ya Pak untuk pembukaannya. Ya, betul. Jadi kita sharing di awal dan di akhir. Ya. Silakan teman-teman. Jika
teman-teman dihadapkan di kesempatan yang sama, teman-teman ingin memilih menjadi karyawan kantor atau menjadi seorang pengusaha. Ada yang raise hand, Bu? Nurul? Tidak ada Pak, belum. Langsung tunjuk saja kalau gitu. Kalau saya sih gitu biasanya kalau jadi guru, kalau ngajar, kalau nggak ada yang raise hand, saya langsung tunjuk. Boleh mungkin dari Bapak Sahrul Afriyadi. Ada? Atau dari ini, Adi Krismayani. Ada, Bu? Mahasiswanya, Bu, bagus. Ya, ya. Ini mahasiswa STIMIK ini, Pak. Ya. Ibu Risma. Sepertinya tidak ini. Kenapa nggak bisa di-unmute ya? Nggak bisa di... Apakah Ada? mungkin masalah Ibu terkendala di Risma? unmute? Apa biasanya itu harus di... Enggak, Pak, enggak. Ayolah, Tapi berpendapat. enggak ada Pak, ini. Itu. Ya, boleh, boleh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Ya, boleh. Lanjut. Saya ingin jadi entrepreneur, Bu, Alasannya. karena kayak kalau jadi pengusaha kan kita yang jadi bosnya. Maksudnya kayak tidak ada tekanan lah dari dari atasan, kan kita yang atasannya, kita yang memerintah. Mungkin datang jam berapa kan terserah kita, Bu. Iya, ya. Nah, ini dari mahasiswa STIMIK, Pak. Ya, alhamdulillah. Sudah Sukmawati. jadi Ya. pengennya jadi entrepreneur ya. Ibu Nurul, saya sebenarnya kayaknya rasanya senang sekali ya di webinar kali ini karena Iya, Pak. saya kembali mendengar logat-logat Sopeng. Serius, saya tuh kayak saya terharu dengar karena saya langsung teringat di waktu SMA semua teman-teman bahkan guru-guru logatnya kental banget kalau di Iya. Sopeng. Seperti bernostalgia. Ya, terima kasih Bu saya panggil apa nih? Adik ya, Adik Sukma atas Sukmawati. tanggapannya. Ada yang lagi ingin memberikan? Tadi kan sudah tanggapan seorang perempuan, berarti sekarang laki-laki lagi lah. Itu ada suaranya saya dengar, Ibu. Ibu Ar. Sekarang kita ke saudara Zainal Muhammad Akbar. Iya, boleh. Silakan. Kalau di sini yang muncul namanya Ardi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Muhammad Akbar dari Universitas Pamukkoro. Jadi Halo, Pak saya di Zainal. sini lebih memilih untuk jadi junior karena di bidang jurusan saya itu manajemen. Jadi saya lebih memilih di entrepreneur karena kebetulan keluarga saya juga seorang wirausaha. Baik. Mungkin jaringannya terputus. Oh, begitu. Iya, Oh, jaringannya ya terputus. disayangkan itu tadi Tapi padahal Pak tidak Zainal. Oh, ada. Tapi tidak semua itu resikonya memang dalam usaha harus memang ada resiko. Tapi dalam wirausaha itu bagi saya
kalau mengenai apa ya, mengenai pribadi, memang tidak ada tekanan karena kita yang mengatur semua yang namanya karyawan. Kalau kita sebagai entrepreneur, Baik. Kalau boleh tahu usahanya apa ya Pak Zainal? mungkin kalau saya privasi. Oh, privasi. Kalau di Shopee apa sih biasanya Bu yang apa ya yang kalau di khas Shopee itu biasanya apa jualan tape itu tape Shopee enak sekali. Iya, Pak, usaha tape banyak sama kue bolu cuke. Iya, saya lihat itu Cengadi tuh Iya. usaha. Kalau pulang Shopee pasti singgah itu. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang saya hormati, itu lagi pandangan dari dua peserta terkait apakah mereka ingin memilih employee or entrepreneur. Jadi dari kedua peserta memilih menjadi seorang entrepreneur. Nah, berdasarkan fakta tentang mindset warga plus 62 atau warga Indonesia terkait dengan paradigma menjadi seorang karyawan atau pegawai kantoran, sebagian besar penelitian menyebutkan bahwa warga Indonesia itu paradigmanya lebih mengarah kepada menjadi karyawan atau pegawai kantoran karena dirasa lebih terhormat dibandingkan menjadi seorang pengusaha. Sehingga sebagian besar lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih memiliki jiwa entrepreneurship yang lemah. Jadi kalau dari dua sampel yang tadi itu warga Sopeng ya, asli Sopeng. Kalau misalnya warga Sopeng yang tadi 2 orang menyebutkan ingin menjadi seorang entrepreneur dibanding seorang karyawan, berarti bisa ada riset bandingan yang menyebutkan bahwa bisa melihat bagaimana jiwa-jiwa entrepreneur dari warga Sopeng, apakah lemah, kuat, ataupun sedang. Tapi dari beberapa riset menyebutkan di Indonesia sendiri jiwa entrepreneurship itu masih lemah. Ibu Nurul, saya dikasih waktu berapa menit, Bu? Semoga cukup ya, karena tidak banyak Jini materinya. Iya, Pak. Ya, lanjut, Pak. Ya, baik. Ketika mendengar kata technopreneur, itu merupakan kata yang sangat baru ya. Mungkin sekarang juga sudah banyak yang menyebutkan tentang technopreneur. Dulu kita kenalnya dengan istilah entrepreneur ya, entrepreneurship. Banyak referensi yang menyebutkan bahwa technopreneur ini merupakan turunan dari entrepreneurship, hanya saja fokus dari technopreneurship ini lebih spesifik. Secara definisi, technopreneurship merupakan sebuah proses pembentukan dan kolaborasi antar bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung. Semoga kata-kata ini tidak terlalu sulit dipahami bagi teman-teman ya, karena ini dari definisi yang disimpulkan oleh salah satu dosen di ITS tentang bagaimana memahami technopreneurship ini. Jadi technopreneurship ini proses pembentukan dan kolaborasi antar bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung, ya. Digarisbawahi teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa technopreneurship ini ada integrasi dari teknologi. Nah, apakah entrepreneurship itu sama dengan technopreneurship? Nanti kita akan bahas di next slide. Nah, ini beberapa pandangan ahli tentang technopreneurship menurut Posadas tahun 2007 bahwa technopreneurship ini adalah wirausaha di bidang teknologi yang mencakup teknologi semikonduktor sampai aksesoris komputer pribadi atau PC ya yang kita lebih kenal. Kemudian menurut Hartono tahun 2011 bahwa technopreneurship ini merupakan suatu karakter integral
antara kompetensi penerapan teknologi serta spirit membangun usaha. Jadi berdasarkan definisi yang telah dirangkum oleh dosen ITS tadi, kemudian ditambahkan dengan pandangan para ahli bahwa dapat disimpulkan bahwa technopreneurship ini adalah usaha yang ada integrasi teknologinya. Secara singkatnya seperti itu. Nah, karena dasar dari technopreneurship ini berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan preneurship atau entrepreneur. Jadi teknologi dan entrepreneurship. Oke. Seseorang yang menjalankan technopreneurship kita sebut dengan technopreneur. Jadi technopreneur itu adalah subjeknya ya. Jadi subjeknya dan objeknya itu adalah technopreneurship. Jadi seseorang yang menjalankan technopreneurship kita sebut dengan technopreneur. Sama halnya dengan entrepreneurship, seseorang yang menjalankan entrepreneurship adalah seorang entrepreneur. Nah, yang membedakan technopreneurship dengan entrepreneurship adalah seorang technopreneurship dibebankan dua peranan atau kompetensi yang harus dikuasai, yaitu kompetensi terkait teknologi dan kompetensi terkait dengan entrepreneurship. Jadi jika teman-teman ingin menjadi seorang technopreneur, harus dibebani oleh dua kompetensi ini. Dan saya yakin untuk teman-teman dari mahasiswa STIMIK Amika, Sopeng merupakan calon-calon technopreneur sukses ya. Karena pasti selama perkuliahan dibekali oleh ilmu-ilmu terkait dengan teknologi, saya yakin pasti dibekali lah. Kemudian, nah, mungkin teman-teman ada yang kenal dengan 4 sosok ini. Ibu Nurul kenal dengan salah satunya mungkin? Sepertinya saya tidak kenal, Pak. Belum kenal. Karena Tidak belum ada kenalan. teman-teman peserta yang sudah tahu dengan nama-nama yang sudah dilihat di slide. Ya, saya rasa teman-teman peserta pasti kenal ya siapa itu Iya. Steve Jobs, siapa itu Elon Musk, siapa itu Zuckerberg, siapa itu Nadiem Anwar Makarim. Bagaimana how to spell it? Marx. Jadi Steve Jobs merupakan salah satu pendiri Apple, Elon Musk salah satu pendiri Tesla, Mark selaku pendiri Facebook yang sekarang berubah menjadi Meta, dan Nadiem Anwar Makarim selaku pendiri yang kita kenal dengan Gojek. Saya kurang tahu siapa lagi penggantinya, CEO-nya, kayaknya co-foundernya yang menggantikan Nadiem semenjak Nadiem menjadi menteri. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal dengan siapa co-foundernya Gojek? Nah, jadi ini beberapa sosok technopreneur yang termasyur ya, artinya terkenal lah. Dan pasti Bapak Ibu ada yang menggunakan produknya. Mungkin Ibu Nurul pakai produknya Elon Musk. Kalau saya pengguna Facebook sih dong, jadi cuma pakai produknya Meta. Oh, bahkan sekarang produknya Meta juga saya lupa pakai WhatsApp dan Instagram Ya, sudah WhatsApp, termasuk. Pak. Ya. Jadi buat teman-teman yang ingin seperti keempat orang ini, silakan kuliah di STIMIK Amika Sopeng. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang invensi dan inovasi. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar istilah invensi dan inovasi dan ingin memberikan pandangannya terkait ini? Atau kita satu arah dulu di sini ya Bu Nurul ya. Nanti di terakhir baru kita kasih dua arah lagi. Jawab, Pak. Boleh. Boleh, oke. Nggak apa-apa. Jadi invensi itu merupakan temuan-temuan ya. Berbicara invensi kita biasanya berbicara tentang riset. Apalagi teman-teman sudah berada di skala fase mahasiswa, jadi terkait dengan riset
pasti teman-teman harus lebih lebih proaktif untuk tahu. Nah, berbagai perkembangan dan kemajuan teknologi yang dicapai pasti diawali dengan riset dan teman-teman baru dalam bidang teknologi. Itu yang kita sebut dengan invensi, yang berangkat dari ide-ide kreatif, yang kita sebut dengan inovasi, yang kemudian dikembangkan sedemikian rupa sehingga memberikan nilai jual, keuntungan bagi penciptanya, dan manfaat bagi penggunanya. Nah, invensi dan inovasi ini sangat terkait dengan technopreneurship. Jadi, invensi dan inovasi harus ada di dalam technopreneur ini. Jadi ketika kita menjadi seorang technopreneur, tidak ada riset terlebih dahulu, ataupun tidak ada ide-ide kreatif atau inovasi terlebih dahulu, maka saya rasa teman-teman belum bisa dikatakan seorang technopreneur. Nah, di dalam technopreneur ada triangle, ada 3 bentuk yang dia disebut dengan afiliasi dan sinergi, di mana afiliasi dan sinergi ini oleh 3 orang, yaitu pemilik ide, pusat riset, dan penyedia modal. Pemilik ide ini biasanya seseorang yang memiliki jiwa technopreneur, kemudian pusat riset biasanya itu adalah perguruan tinggi. Kemudian penyedia modal itu banyak ya, boleh dari kalangan swasta ataupun kalangan negeri. Ketika kita berbicara dalam konteks kampus, maka pemilik ide ini adalah biasanya mahasiswa. Kemudian pusat risetnya adalah perguruan tinggi itu tersebut, dan penyedia modal ini adalah biasanya adalah kalau dari kementerian ada Kemdikbud melalui berbagai program. Contoh program yang pernah saya ikuti adalah PKM. Misiar, apalagi pusat, apa nama kepanjangannya PKM? Bukan. Mungkin Bapak Ibu dosen saya lupa. Saya ikut itu tahun 2015-2016. Kalau enggak salah, PKM yang ada PKMW, PKMKT, PKMP. Nah, itu kita bisa mendapatkan dana hibah sampai dengan 15 juta. Itu hari saya masih ingat, saya dapat modal karena proposal saya lolos, dapat modal 11 juta untuk menciptakan satu aplikasi buat teman-teman buta, teman-teman tunanetra menggunakan smartphone. Jadi di situ disuruh buat aplikasi buat teman-teman yang tunanetra untuk menggunakan smartphone. Kita dimodali 11 juta. Dan outputnya itu hanya prototype code, prototype yang belum sampai full ke bagaimana penggunaan di lapangan. Kemudian saya juga pernah mengikuti PMW, P2MW kalau tidak salah. Jadi P2MW itu merupakan program dari Kemdikbud kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah memiliki usaha dan ingin dikembangkan. Jadi bagi teman-teman mahasiswa, silakan daftarkan proposalnya pada saat P2MW. Saya lupa ini apakah P2MW sudah terbuka untuk tahun 2022. Tapi saya pernah juga ikut di tahun 2016 dan sempat didanai juga hibah. Saya lupa, kalau tidak salah mungkin dulu sekitar 20 jutaan. Nah, kemudian kita lihat apa perbedaan antara entrepreneur dan technopreneur. Nah, ada 3 bagian utama perbedaan antara entrepreneur dan technopreneur. Pertama adalah fokus, ya. Fokus untuk seorang entrepreneur itu berfokus pada inovasi untuk menciptakan peluang usaha. Tetapi seorang technopreneur dia fokusnya sama dengan entrepreneur, tetapi ada integrasi teknologi di dalamnya. Dan yang kedua adalah motivasi.
seorang entrepreneur dia terorientasi pada revenue. Jadi dia hanya terorientasi pada hasil atau pendapatan akhir dari usahanya. Sedangkan technopreneur terorientasi pada revolusioner. Artinya apa? Iya ada. Artinya apa? Contoh misalnya Gojek ya atau Grab. Dia dibentuk atau dia diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan misalnya orang yang kesulitan keluar rumah membeli makanan. Nah, dengan adanya Grab, maka orang-orang lebih mudah untuk memesan makanan via online misalnya. Nah, itu ada perilaku yang berubah dari perilaku tidak bisa membeli makanan secara online menjadi bisa membeli makanan secara online. Disitulah posisi dari revolusionernya. Oke, selanjutnya adalah produk. Jadi untuk entrepreneur, produk dan faktor pendukung pasti terintegrasi dengan, sorry Bapak Ibu, kayaknya terbalik ini ya. Entrepreneur itu fokus pada kualitas produk intrinsiknya. Jadi produknya itu tidak mesti ada teknologi. Tapi biasanya sekarang ini dianjurkan supaya ada teknologi. Makanya Kominfo itu dengan Kementerian UKM selalu mendorong bahwa UKM harus go digital. Nah, sedangkan technopreneur itu produk dan faktor pendukung pasti terintegrasi dengan teknologi. Oke, untuk landasan technopreneur itu terbagi menjadi 4. Berangkat dari kebutuhan masyarakat, kemudian perkaya diri dengan ide dan inspirasi, kemudian rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Kenapa harus direncanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat? Karena kita tidak tahu bahwa tiba-tiba nanti ide kita diambil orang yang jelas-jelas kita sudah punya ide itu dan mungkin hanya disimpan, jadi tidak dilakukan dengan cepat, maka ide itu bisa saja diambil oleh orang lain ya, karena biasanya orang itu menghasilkan ide yang mungkin sama, hanya mungkin dengan nama yang berbeda. Kemudian yang keempat, tambahkan value pada produk, artinya kita berikan nilai pada produk kita sehingga bisa terlihat berbeda dengan orang lain. Oke, tujuan menjadi seorang technopreneur yaitu yang pertama untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita, kemudian mendorong kemajuan teknologi, menciptakan kesempatan kerja, dan mendongkrak perekonomian negara. Berdasarkan prediksi digadang-gadang bahwa technopreneur muda di Indonesia di tahun 2030 bisa menyumbang sampai 4 triliun rupiah ya per tahun, yang saya pernah baca sebuah artikel. Saya lupa nama artikelnya, tapi katanya seorang technopreneur muda digadang-gadang di 2030 itu bisa mendongkrak perekonomian sampai bertriliun-triliunan di Indonesia ya. Jadi semoga salah satu dari teman-teman peserta webinar bisa menjadi technopreneur yang sukses. Amin. Oke, salah satu alasan, salah tiga ya. Salah tiga alasan kenapa harus menjadi seorang technopreneur. Yang pertama adalah peluang bisnis yang cerah. Kalau kita bisa mendeteksi kenapa bisa peluang bisnis ini cerah, pengguna internet di Indonesia semakin lama, semakin tahun semakin meningkat. Saya ingin tahu, kalau saya kayaknya kalau di sini pasti saya yakin semua sudah pengguna internet ya, karena masuk lewat Zoom itu butuh internet. Kemudian bisa dimulai dengan modal kecil, kemudian tetap bisa berjalan meskipun dengan SDM terbatas. Contohnya pada mungkin di Google, mungkin yang awalnya hanya 1 orang, Larry, cuma semakin tahun semakin banyak anggota SDM-nya. Bahkan kalau saya tidak salah Google itu sudah sampai seratusan ribuan
karyawannya. Kemudian bisa dimulai dengan modal kecil, artinya biar teman-teman hanya punya modal laptop, tetapi sudah bisa membuat retail online ataupun membuka jasa desain secara online, itu saya rasa teman-teman sudah bisa menjadi seorang technopreneur. Oke, tips menjadi seorang technopreneur yang pertama adalah peka terhadap masalah dan berpikir kritis. Artinya teman-teman peka melihat permasalahan yang ada di masyarakat, karena berdasarkan masalah itu biasa tercetuslah sebuah ide bagaimana membuat sebuah bisnis. Kemudian perluas wawasan teknologi. Saya yakin seorang technopreneur tidak boleh seseorang yang gaptek ya. Jangankan untuk membuka aplikasi-aplikasi yang berbasis coding, membuat akun Gmail saja itu tidak bisa. Saya rasa silahkan mundur menjadi seorang technopreneur. Karena tidak menutup kemungkinan banyak mahasiswa yang saya dapati, bahkan untuk membuat akun Google pun harus dibuatkan sama temannya. Jadi seorang technopreneur harus meluas wawasannya terhadap teknologi. Kemudian pertajam jiwa kewirausahaan. Jadi itu challenge-nya bagi seorang technopreneur. Tidak hanya jago di bagian teknologi, juga harus paham terkait dengan wirausaha. Dan wirausaha itu tidak hanya terkait dengan misalnya studi kelayakan bisnis, tetapi ada banyak sekali yang harus diperhatikan, mulai bagaimana cara mempertahankan strategi pasar, bagaimana menyusun konten untuk pemasaran, dan sangat banyak. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi technopreneur, silakan pertajam jiwa kewirausahaan. Kemudian susun rencana bisnis, atau biasa kita sebut dengan business plan. Business plan sangat banyak. Biasa yang terkenal itu adalah model Canvas. Dan itu yang banyak diajarkan biasa di mata kuliah kewirausahaan. Dan mata kuliah kewirausahaan saya sudah dapat 2 kali, waktu S1 dan S2. Dan selalu buat studi plan. Kayaknya kita terbatas waktu, jadi mungkin tidak perlu kita bahas di sini. Kemudian buat dan matangkan strategi pemasaran. Nah, inti dari sebuah perusahaan atau sebuah enterprise, sebuah bisnis itu adalah pemasaran. Jadi ujung tombaknya ada di bagian marketing. Jadi kapan bagian marketingnya down, saya rasa untuk perusahaan itu berkembang juga akan down. Oke. Mungkin karena akan terlalu banyak materi terkait dengan technopreneur, mungkin ada satu saja materi yang akan saya bahas. Tadi adalah pengantar terkait technopreneur. Untuk materi yang kedua adalah bagaimana menciptakan ide bisnis. Nah, menurut Baringer dan Ireland tahun 2010, bahwa bisnis berasal dari sebuah ide. Ide bisnis biasanya singkat dengan penjelasan secara rinci bagaimana bisnis tersebut dapat berjalan. Bisnis dapat menjual apa yang dibutuhkan orang. Mungkin saya garis bawahi di sini ya. Bisnis dapat menjual apa yang dibutuhkan orang dengan harga terjangkau atau harga yang bersedia mereka bayar. Dan bisnis juga memberikan Anda cukup pemasukan dan kepuasan pribadi. Jadi intinya itu bisnis bukan menjual apa yang bukan dibutuhkan orang, tetapi apa yang dibutuhkan dengan harga yang setidaknya mereka mampu untuk bayar. Dan bisnis juga memberikan Anda cukup pemasukan. Dan selain cukup secara pemasukan, biasanya seorang entrepreneur itu puas ketika orang membeli produknya, apalagi orang tersebut puas akan produk yang dihasilkan. Nah, ada 4 poin untuk pengembangan ide. Yang pertama adalah produk atau jasa apa yang akan dijual, kepada siapa produk atau jasa akan dijual, bagaimana produk atau jasa dijual, dan kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Setidaknya setelah kita bisa menganalisis 4 poin ini, kita bisa menciptakan ide bisnis yang kreatif.
ini cara-cara memunculkan ide bisnis. Ada 5. Mungkin yang saya ingin sampaikan sedikit saja. Yang perlu kita ketahui adalah brainstorming, focus group, perpustakaan dan internet, customer advisory boards, Jadi yang biasanya kita gunakan untuk awal-awal menciptakan ide bisnis adalah brainstorming. Jadi brainstorming itu merupakan teknik yang paling sederhana menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara tepat namun bersifat informal. Jadi biasanya dari nongkrong-nongkrong Jeki dilihat, wih, ada teman tak ada masalahnya. Oh, ternyata bisa jadi diatasi dengan begini. Saya kira bagaimana cara menyelesaikan masalahnya itu bisa menjadi ide bisnis. Contoh lah yang paling sederhana ketika anak teknologi informatika adalah membuka peluang jasa instalasi. Ya, yang saya sering lihat ya. Biasa kalau di mana di sekolah-sekolah informatika membuka jasa instalasi laptop lah, Windows lah. Nah, saya rasa untuk membuka jasa instalasi ini merupakan salah satu ide untuk menghasilkan bisnis atau menjadi seorang technopreneur. Nah, how to find great business ideas. Jadi ada di sini sebuah triangle diagram Venn ya. Jadi bagaimana cara menghasilkan ide bisnis yang bagus ketika kita persilangan antara ide bisnis dengan apa yang dibutuhkan oleh customer, maka kita akan menghasilkan great idea. Jadi artinya ini yang sangat bagus ya. Tapi ketika terjadi pertemuan lagi antara apa yang dilakukan oleh kompetitor kita, itu kita akan menghasilkan good idea. Dan kapan kita menghasilkan ide bisnis yang mengikuti apa yang kompetitor kita lakukan, itu termasuk ke poor idea. Jadi saran saya, jika teman-teman ingin mendapatkan ide yang bagus untuk menghasilkan bisnis, maka cari apa yang customer butuhkan. Oke, jadi kemudian untuk mengembangkan ide bisnis mulai dari hobi. Jadi Bapak Ibu, sekedar informasi, saya hobinya itu selain hobi makan, saya hobi masak. Tapi yang saya masak itu dessert. Nah, dari hobi saya itu membuat dessert, saya lihat peluang bahwa ternyata saya coba buat dessert, kemudian saya bawa ke teman-teman saya. Ternyata teman-teman saya suka. Nah, dari itu saya mencoba buat bisnis ini. Nah, selanjutnya terkadang saya bermasalah ke bagaimana caranya pelanggan saya memesan. Awalnya hanya via WhatsApp ataupun pelanggan saya datang secara offline ke rumah. Nah, tetapi biasa ada yang mengeluh terlalu jauh lah, pas segala macam. Nah, jadi saya kasih masuk di aplikasi beberapa platform online seperti di Grab, di GoFood, kemudian di ShopeeFood. Nah, selanjutnya mereka bingung juga. Biasanya susah mencari nama resto di beberapa aplikasi ini karena mungkin katanya terlalu jauh lah alasannya. Makanya saya buatkan, saya lupa apa namanya, tetapi ketika link ini dia mirip Linktree, jadi dia di sekali klik langsung mengarah ke aplikasi itu dan sudah terbuka, langsung terbuka. Jadi ceritanya link ini atau mini website ini membantu pelanggan saya untuk lebih mudah bagaimana memesan di resto saya, seperti itu. Jadi saya kurang tahu sebenarnya, saya kayaknya berada di tengah ya, antara entrepreneur dengan technopreneur. Jadi saya masih manual, saya masih fokus kepada kualitas produk saya, tetapi ada integrasi teknologi yang saya gunakan untuk
bagaimana mengembangkan bisnis ini, dan mungkin saja ya kita tidak tahu ke depannya tiba-tiba mungkin saya siapkan aplikasi tersendiri yang bisa yang bisa menjadi kurir dari usaha saya ini. Nah, selanjutnya adalah bisnis technopreneurship berbasis social enterprise. Jadi namanya dulu ekomonopoli. Jadi ekomonopoli juga saya sempat ikuti. Dia adalah monopoli yang eco-friendly. Jadi monopoli ini, ide dari ekomonopoli ini dari kebiasaan seorang ibu rumah tangga yang sering buang sampah sembarangan. Namun karena dia melihat bahwa sampahnya ini berdampak sangat negatif bagi lingkungan, maka dia bersama teman-temannya membuat sebuah permainan monopoli, tetapi monopoli ini terbuat dari bahan daur ulang. Nah, selain bahan daur ulang, di monopoli ini juga ada beberapa aktivitas-aktivitas yang dilakukan yang bisa berdampak pada lingkungan. Jadi kalau kita bahasakan ini adalah social enterprise. Tantangannya adalah ketika usaha itu berbasis sosial, dia adalah usaha yang sulit untuk bertahan. Makanya founder dari EcoFund ini dia langsung arahkan ke teknologi bagaimana membuat game board. Mungkin teman-teman sering di sini bermain game board ya. Apalagi teman-teman saya yakin pasti tahu game board, apalagi anak-anak IT. Jadi dia berbuat game board dan juga membuat website khusus untuk EcoFund Indonesia. Jika teman-teman cari di internet pasti teman-teman dapat EcoFund Indonesia. Jadi dia juga jual monopolinya, dalam bentuk fisik yang bisa dibeli di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan juga dia menyiapkan game board bagi yang ingin menggunakannya. Dan sangat seru permainannya ini game board. Jadi kita seperti main monopoli, tetapi lebih cinta lingkungan kalau kita bermain monopoli ini. Dan saya rasa ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman bagaimana mencari sebuah ide bisnis. Nah, setelah mendapatkan ide bisnis, saya rasa ketika teman-teman mempelajari mata kuliah kewirausahaan, inilah salah satunya yang harus kita lakukan. Analisis SWOT, analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Nah, di kekuatan merupakan hal-hal yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis Anda. Kemudian weakness itu adalah kelemahan, biasanya berbicara kelemahan dari bisnis kita, dan opportunity itu berbicara terkait kesempatan. Kemudian threat kita berbicara ancaman dari bisnis kita. Saya rasa teman-teman ya yang sudah mahasiswa, SWOT ini tidak dipelajari di mata kuliah kewirausahaan saja, tetapi ketika teman-teman bergabung kayak di organisasi-organisasi mahasiswaan, pasti mempelajari terkait dengan analisis SWOT ini. Oke, it's time to challenge time. Jadi sebenarnya saya butuh waktu teman-teman. Apakah kita sesi tanya jawab atau challenge time dulu? Challenge time dulu, Pak. Oh, boleh. Kalau saya harapannya semua kelompok bisa berpartisipasi ya, semua orang lah bisa berpartisipasi. Jadi challenge time kali ini adalah saya akan berikan 4 permasalahan. I don't know how to say it, it's not problem. Jadi bukan hanya permasalahan, tetapi ada perilaku yang berubah di masyarakat yang saya akan bagikan, yang saya akan tampilkan sebentar. Nah, tugas dari Bapak Ibu, ketika Anda diberikan kesempatan untuk menjadi seorang technopreneur, ide apa ide Anda untuk mengatasi permasalahan tersebut, ya. Di sini ada berapa? 29 orang ya. 29 ya, Bu?
Jadi kita Iya, butuh Pak. berapa orang? Kita butuh 8 orang saja ya untuk memberikan, tapi terserah. Saya harap ada di masing-masing permasalahan itu ada 2 orang yang bisa memberikan pandangannya atau memberikan idenya ya, bukan pandangannya, tapi memberikan ide untuk permasalahan tersebut. Tetapi di posisi teman-teman posisikan sebagai seorang technopreneur. Oke. Jadi ini kita bagi kelompoknya menjadi 4 ya, Pak? Boleh? Mau dibagi kemudian di breakout atau bagaimana? Kalau saya biasanya saya breakout, kemudian diberi waktu 5 menit, kemudian keluar lagi dari breakout, kita diskusi. Tiap kelompok presentasi. Jadi kalau kita buat kelompoknya dulu aja, Pak. Ya, Boleh, boleh. terus kita bentuk grupnya di Iya. ya. Di sini ada 3. Jadi ada 4 kondisi yang ingin dibuatkan ide bisnis. Yang pertama perilaku buang sampah sembarangan, Ya. kemudian perilaku belanja online, kemudian masalah putus sekolah, kemudian masalah mental health sejak dini. Tidak perlu sampai ke analisis SWOT, tapi kalau misalnya teman-teman bisa analisis lebih bagus, setidaknya ada ide ketika teman-teman menjadi technopreneur apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini. Mungkin kalau saya host bisa buat breakout untuk 4 orang, kemudian dibagi jadi masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4. Baik, Pak. Ini ada 28 orang, pemateri 26. 26. Ya. Misalnya, Iya, 8 orang. Kenapa ada masalah ya? Kalau ada masalah kita nggak usah pakai breakout saja. Nggak apa-apa di sini aja. Oke, Pak, di sini aja, Pak. Iya, iya. Iya. Nggak, dihapus saja breakout-nya. Iya, Pak, sudah. Ya. Jadi saya butuh 8 orang saja lah untuk memberikan
atau 4 orang memberikan pandangannya atau memberikan idenya bagaimana menghadapi mengatasi 4 masalah ini. Ada yang ingin memberikan ide dan Silakan teman-teman peserta yang ingin berpartisipasi, boleh langsung raise hand. Kita butuh 8 orang. Ayo, yang berani maju. raise hand, raise hand. Ya, ada Pak, 1 orang, kita butuh 7 orang lagi. Nggak apa-apa, langsung aja Bu, langsung aja. Langsung. Kira-kira yang mana ingin diatasi, kira-kira idenya apa? Ini. Itu tadi ada 1 orang, Pak Kamarudin. Ya, Silakan Pak. atau ada yang lain? Ini Pak Kamarudin kenapa langsung lower hand? Saya kira Ada orang-orang Bapak Sopeng itu Zainal berani-berani Muhammad semua. Akbar. Ayo jangan malu-malu. Ada Saudari Andi As-Sahra. Itu tadi Pak Zainal udah berpikir sekali loh kira-kira apa ini apa. Ayo, silakan Bapak Ibu. Setidaknya kalau ide lah, ide cemerlang. Ayo, Jangan sampai dikalah sama siswa saya ya. Siswa saya itu sudah banyak loh ide-idenya cemerlang ternyata terhadap 4 masalah ini. Nggak ada apa-apa Ibu dari Nurul. Kasih Bapak. kesempatan Oke. untuk berpikir. Nggak Oh, apa-apa. iya. Dari Pak Amriyadi mungkin. Yang berani kasih pandangan nanti Pak Wahyudin kasih hadiah. Siapa? Langsung dapat t-shirt dari Mendeley. Saya saja belum ada kodong t-shirt ini. Seandainya offline Pak, banyak stok di rumah. Tapi pertanyaan selanjutnya, kamu gak kurang melopo. Karena Dipesan saya khusus kayaknya Pak. karena saya harus XXL kayaknya kalau saya. Ayo dari teman-teman dari mana-mana saja ini Kastimik Lama Poleondros, Ada dari Stimik Amika, ada dari Universitas Lamapa Leondro. Oh ya, Universitas. Mahasiswanya Ibu Nurul lah. Boleh Bapak Amriyadi, Nurul Fadilah, Saudara Kamarudin, ada? Arfiani Susandi, ini dari Stimik Amika juga. Siapa? Arfiani Susandi. Ya, boleh. Nggak apa-apa, salah Bu. Pak, nggak ada yang benar. Nggak ada yang perlu dibenarkan, dicari kebenarannya apa. Yang penting bisa mengutarakan ide saja, itu sudah bibit-bibit dari seorang teknopreneur. Kalau Ibu Nurul sendiri dikasih kesempatan,
Ya, Pak. Kalau Ibu Nurul sendiri, menurut Ibu gimana? Eh, Nah, mungkin malu-malu semua bertanya, toh. Nah, itu juga susahnya, Pak. Saya lihat dari mahasiswa di sini, di kampus, banyak ide, tapi tidak ada aksinya. Nah, mungkin Oh. seperti ini juga kejadiannya. Mungkin idenya ada, Tidak tahu ada, tapi itu ada tahu Ferry Farisal. oh ya, silakan. Nah, ini Oh, dari Stimik Amika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ide saya mengenai permasalahan yang ketiga yaitu masalah putus sekolah. Nah, ide saya yang mana kita buat sebuah relawan untuk yang mana mengumpulkan materi-materi pendidikan. Misalnya mulai dari pendidikan SD, SMP sampai SMA. Kemudian kita bentuk dan buat sebuah aplikasi sehingga materi-materi tersebut terkumpul secara satu. Kemudian kita berikan kepada masyarakat yang atau orang yang putus sekolah tersebut untuk dia gunakan atau pelajari secara otodidak, ataupun bisa kita berikan sebuah sebuah bantuan ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ferry jangan turun dulu ya. Kita diskusi dulu. Jangan dulu di-unmute, nggak apa-apa. Ini bagus loh idenya. Halo, Ferry. Ya Pak. Boleh kita diskusi di sini? Iya, nggak apa-apa. Itu kan idenya sangat bagus loh. Idenya mengangkat terkait mencari relawan, bagaimana membuat sebuah aplikasi, dan aplikasi itu dipelajari oleh anak-anak yang putus sekolah. Dalam konteks ini, maksud Ferry ini relawan yang menggunakan aplikasi itu untuk diajarkan ke anak-anak putus sekolah atau seperti apa? Bisa juga Pak, seperti begitu, ataupun orang yang putus sekolah tersebut sendiri yang menggunakan aplikasi. Lah, kalau misalnya mereka nggak punya handphone gimana? Kan untuk yang yang punya handphone kan bisa dibantu melalui relawan. Kalau yang punya kan belum tentu setiap yang tidak sekolah itu tidak punya handphone. Jadi yang punya handphone bisa menggunakan aplikasi tersebut. Oke, kalau menurut Ferry, ketika dia sudah belajar tentang belajar menggunakan aplikasi itu, mereka sudah belajar, kira-kira manfaat apa yang bisa diterima oleh anak-anak putus sekolah ini? Gimana ya? Ya, karena kan ini ceritanya dia putus sekolah. Apakah dengan menggunakan aplikasi yang Ferry buat, dia bisa kembali bersekolah, ataukah dia mendapatkan ijazah resmi dari sekolah, atau gimana? Mungkin hal itu Pak, mungkin bisa diajukan atau dikerjasamakan oleh bidang pendidikan, yang mana apabila seorang yang putus sekolah tersebut sudah mantap dalam menguasai materi yang ada di aplikasi, bisa diberikan sebuah ijazah yang seperti misalnya lah seperti yang menggunakan paket-paket Pak. Ya, paket-paket ya, yang kayak paket B, paket C. Jadi kita sebagai developernya Kemdikbud dengan Kementerian Perlindungan Anak ya. Komnas HAM, apa sih kalau Kementerian Perlindungan Anak ada kan ya. Jadi kita sebagai developer untuk mengembangkan aplikasi, jadi mereka punya paket-paket.
ketika mereka sudah belajar menyelesaikan paket tersebut, mereka bisa diberikan ijazah sesuai dengan tingkatannya, seperti itu. Halo? Ya, Pak. Benar seperti itu? Iya, Pak. Kayaknya lagi flu ini, Pak Ferry nih. Oke, saya rasa jawaban yang sangat bagus ya. Saya beri aplaus, idenya sangat keren, kreatif. Oke, ada Ferry-Ferry yang lainnya di sini yang berani untuk menyumbangkan ide dan gagasannya.